Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita. Yang karena itulah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sampai kepada malam hari ini. Salawat beserta salam kita haturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang istiqamah mengikuti jalan mereka hingga hari kiamat kelak. Jemaah Masjid Al-Muqtasidin dan juga pemirsa ANB Channel, alhamdulillah pada malam hari ini Allah mengizinkan kita kembali untuk melanjutkan talk show serial Muamalah yang membahas buku Halal Haram Bisnis Online, pertemuan ke-15 bersama guru kita Ustaz Amin Nurbait STBA Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah judul yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah Halal Haram Bisnis Online, Halal Haram AdSense. Selanjutnya, sebelum kita mulai talk show kita pada malam hari ini, perlu kami ingatkan kembali kepada jemaah sekalian. Yang pertama, perlunya kita menerapkan adab dalam menuntut ilmu. Ketika Ustaz menyampaikan materi, kita duduk dalam tenang, mendengarkan dengan baik, dan juga mencatat faedah-faedah berharga yang disampaikan oleh Ustaz. Yang kedua, bagi jamaah yang dapat bertanya secara langsung pada Ustaz, atau juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui nomor WhatsApp yang telah diberikan di grup talkshow Muamalah ini. Baiklah, karena Ustaz telah hadir bersama kita, marilah kita mulai talkshow kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sudah lama kita gak bertemu Ustaz. Kayaknya antum tambah berat badan. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, masya Allah. Diakui ya. Alhamdulillah. Baik Ustaz. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan membahas terkait hal-hal yang dilakukan orang zaman sekarang Ustaz untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah melalui media sosial atau transaksi online Ustaz. Sebelumnya mungkin kita ingin breakdown Ustaz terkait bisnis ini. Kan ada yang bisnis produk dan juga ada bisnis jasa Ustaz. Mungkin sebelum kita lebih lanjut, mungkin bisa Ustaz jelaskan dari sisi syariat bagaimana itu bisnis jasa atau jual beli jasa Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid. Dan insyaallah kita akan membahas seputar masalah AdSense, AdMob, dan aneka bentuk model periklanan yang ada di dunia online ya. Pertama, tadi disampaikan dalam pertanyaan, sebenarnya kalau batasan bisnis jasa itu sendiri bagaimana ya? Kita tahu bahwasanya bisnis jasa itu boleh. Dan ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa jual beli jasa diperbolehkan. Di antara dalil yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah dalil tentang adanya akad istirda. Akad istirda itu akad jasa menyusui. Jasa menyusui itu bukan jual beli ASI ya. Karena kalau jual beli ASI dalam Islam hukumnya dilarang. Makanya jasa menyusui ukurannya bukan berdasarkan volume ASI yang dikonsumsi oleh bayi, tapi ukurannya berdasarkan waktu berapa lama bayi ini diasuh dan disusui oleh ibu yang memberikan ASI. Surat Al-Baqarah, wa in tastardi'u auladakum, dan kalau kalian mau melakukan akad istirda terhadap anak-anak kalian. Dan budaya istirda itu termasuk di antara budaya orang Arab. Mungkin tidak ada di masyarakat kita. Di sana mereka punya kebiasaan anak kecil yang baru lahir maka nanti akan dititipkan kepada ibu yang tinggal di pelosok. Tujuannya biar ini bayi dapat lingkungan yang lebih segar suasananya. Mungkin jauh dari hiruk pikuk masyarakat, jauh dari debu. Polusinya kan bukan polusi asap ya, tapi polusi debu. Nah, kalau tinggalnya di daerah yang ramai penduduk seperti kota Mekah
yang dari dulu memang sudah ramai penduduk. Karena kota ini menjadi tujuan banyak orang, sebab orang jahiliyah sendiri pun dulu ketika sebelum Islam mereka juga melakukan ibadah haji dan umrah di Ka'bah. Maka masyarakat Mekah mereka menaruh anaknya di pelosok-pelosok. Nah, pelosok itu mungkin sekitar daerah pegunungan yang lebih dingin cuacanya dan seterusnya. Dari situlah ada akad istirda. Kemudian dalil yang lain adalah adanya akad istijar. Contohnya yang pernah jadi karyawan itu Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Pada waktu Nabi Musa alaihissalam beliau datang ke rumah calon mertuanya, salah satu di antara anak gadis Syekhul Madian, orang tua di daerah Madian itu, kemudian menawarkan kepada bapaknya, ya abatistajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Wahai ayahku, istajirhu, jadikan dia sebagai ajir, sebagai karyawan Anda. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, karena sesungguhnya orang terbaik yang Anda tunjuk sebagai seorang karyawan adalah yang kuat lagi amanah. Oleh karena itu mereka dalam hal ini Nabi Musa alaihissalam dipekerjakan oleh calon mertuanya dan kemudian selanjutnya jadi menantunya. Kemudian akad ijarah yang lain juga kita bisa jumpai di zaman Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW ketika hijrah beliau menyewa seorang khirit, ahli dalam menunjukkan jalan yang itu jarang dilewati orang. Namanya siapa? Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini dibayar untuk menunjukkan ke arah mana jalan yang aman menuju Madinah. Karena ketika beliau hijrah itu dikejar-kejar oleh orang-orang musyrikin Quraisy, dan bahkan mereka punya sayembara, siapa yang berhasil membawa Muhammad hidup atau mati akan diberi 100 ekor onta. Baik, itu beberapa contoh bagaimana akad ijarah yang ada dalam dalil. Selanjutnya batasan sederhana mengenai akad ijarah. Ini saya bingung, kursi saya menghadap ke sini tapi jamaahnya ada di sini, enak gimana? Atau Anda pindah ke sini mungkin? Mungkin jamaah perlu nggak? Sedikit lebih maju. Atau lebih maju di sini ya? Mungkin maju sekitar sini. Merapat ke depan. Maju lagi Pak, maju lagi. Yang di depan insya Allah nanti dapat snack ya. Ada snack gak? Ada Ustaz, insya Allah. Di belakang juga dapat ya. Baik. Mengenai aturan akad ijarah, kayak gimana aturan akad ijarah? Secara umum kita perlu melihat dulu objek akad ijarah itu apa? Jasa. Dan kaidahnya bahwasanya dalam setiap transaksi apapun objek akad itu kan harus halal. Sehingga akad ijarah itu berlaku apabila objeknya halal manfaat. Sehingga jasanya adalah jasa yang halal. Ini bagian yang paling prinsip. Nah, kriteria halal itu ada dua. Pertama, objeknya ini zatnya halal. Misalnya jasa apa, misalnya jasa mengajar, jasa apa lagi? Jasa merawat, jasa masak, jasa dan aneka jasa yang lainnya, jasa keamanan, jasa kebersihan, itu semuanya jasa yang mubah. Sehingga kalau objeknya jasa mubah, maka kita sudah diperbolehkan dari sisi kehalalan jasa. Yang kedua, tidak boleh ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Kita dalam bertransaksi apapun tidak boleh ada unsur ini, walaupun zatnya halal. Misalnya pisau itu halal atau haram? Halal. Tapi kalau ada orang yang beli pisau dengan tujuan untuk membunuh orang misalnya, boleh nggak dilayani? Tidak boleh. Kita tidak boleh memberikan pisau itu kepada dia, karena dia mau menggunakan pisau ini untuk berbuat maksiat. Sehingga ada unsur ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan yang itu dilarang oleh Al-Quran
Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian melakukan ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Baik. Dua ini kata kunci yang paling mendasar berkaitan dengan masalah batasan halal haram bisnis iklan jasa ya. Pertama adalah jasa yang diberikan adalah jasa yang mubah. Yang kedua, tidak ada unsur tolong-menolong dalam tindakan maksiat dan tindakan durhaka kepada Allah. Sepanjang dua ini dipenuhi, insya Allah akad jasa itu halal untuk dilakukan. Nah, kemudian Ustaz, masih dalam transaksi jasa Ustaz. Kalau di sini di dalam buku Ustaz menuliskan ada dua akad untuk transaksi jasa ini Ustaz. Ada akad ijarah dan juga akad ju'alah Ustaz. Mungkin bisa Ustaz sebutkan apa perbedaan antara keduanya Ustaz? ada akad jasa yang bentuknya ijarah dan ada akad jasa yang bentuknya ju'alah. Bedanya di mana? Dua-duanya memang sama-sama akad jasa. Jadi objeknya adalah jasa. Bedanya adalah untuk akad ijarah itu ada kesepakatan dua belah pihak. Ada kesepakatan dua belah pihak. Sehingga antara A dan B, antara pemberi kerja dan pelaksana kerja, dua-duanya sepakat. Itu akad ijarah. Kalau akad ju'alah itu sifatnya searah. Siapa yang berhasil saya bayar. Sehingga kalau saya membuat pengumuman seperti ini, semua jamaah yang ada di Masjid Al-Muqtasidin, Fakultas Ekonomi UII, maka Anda siapapun yang ada di sini yang berhasil menemukan kucing saya akan mendapatkan imbalan senilai 1 juta. Kucing saya hilang misalnya. Lalu saya cuma menyampaikan seperti ini. Kemudian Anda kerja. Anda kerja ini kan tidak ada ikatan sama sekali dengan saya. Tidak ada kesepakatan apapun, tidak ada ikatan apapun. Pokoknya mendengar itu. Ketemulah, ya, misalnya Pak Ijo berhasil menemukan kucing saya. Maka Pak Ijo kemudian menyerahkan kucing itu ke saya kasih imbalan 1 juta. Ini akad ju'alah. Maka dalam akad ju'alah tidak ada MOU. Adanya siapa yang berhasil dikasih. Tapi kalau akad ijarah itu ada kesepakatan dua belah pihak. Sehingga saat akad ijarah saya menawarkan sebuah pekerjaan, lalu Anda menerima, kemudian kesepakatan nanti Anda akan mendapatkan gaji sekian. Itulah akad ijarah. Baik. Kemudian akad ijarah terkadang terikat dengan waktu. Kalau akad ju'alah tidak ada yang terikat dengan waktu. Misalnya kerja dari mulai jam 8 sampai jam 5. Sabtu Ahad libur, tambah Senin juga libur, Selasa juga. Di sini mau libur dong. Sudah? Saat Anda saya kasih tugas atau saya beli waktunya mulai dari jam 8 sampai jam 5, hari ini libur dan seterusnya, maka yang Anda lakukan hakikatnya adalah akad ijarah. Nah, dalam akad ijarah di situ waktunya dibatasi. Kalau ju'alah, siapa yang berhasil menemukan ini maka dia dapat ini. Nah, itu kan kerjanya bebas. Dia mau nyari siang, mau nyari malam, terserah. Yang penting pokoknya ketika berhasil dah dapat. Itu kurang lebih perbedaan yang mendasar antara akad ju'alah dan ijarah. Oke Ustaz, kemudian dulu kita sudah pernah bahas lazim dan muta'addi. Akad lazim dan jaiz bukan muta'addi. Sudah Ustaz. Sudah ya? Sudah. Masih ingat gak lazim itu akad apa? Lupa Ustaz. Lupa ya, tidak apa-apa ya. Kalau akad jaiz lupa juga ya. Baik, Lupa Ustaz. Mau tanya ke yang lain gak? Ada. Mungkin jamaah ada yang bisa membantu jawab. Karena beliau lupa, kasihan ya. Ada yang ingat apa itu akad jaiz? Apa itu akad lazim dan akad jaiz? Coba tanyakan ke mahasiswa Fakultas Ekonomi. Takmir Ustaz. Takmir, dibahas nggak di Fakultas Ekonomi? Kalau di kelas tidak ada Ustaz. Akad jaiz, akad lazim? Tidak Ustaz. Belum Tidak Ustaz. ada ya. Baik. Mungkin Mas yang berkacamata depan tahu apa perbedaan penjelasan akad lazim?
Belum pernah dengar. Baik. Akad lazim itu akad yang mengikat kedua belah pihak. Kalau akad jaiz sebaliknya, tidak mengikat kedua belah pihak. Berarti dengan definisi sederhana tadi, akad lazim dan akad jaiz, menurut Anda ijarah ataukah ju'alah? Ataukah ju'alah? Ijarah ataukah ju'alah yang merupakan akad lazim ataukah akad jaiz? Ijarah itu akad lazim atau jaiz? Jamaah ada yang bisa menjawab? Lazim. Ijarah akad lazim. Kalau ju'alah jaiz. Sehingga ju'alah tadi kan tidak ada ikatan ya. Sampean kerja silakan, enggak kerja silakan. Pokoknya yang penting dapat, nanti dikasih imbalan. Baik. Selanjutnya. Selanjutnya Ustaz, terkait iklan mengiklan Ustaz. Kita sering mendengar terkait istilah AdSense Ustaz yang sangat mengikat dengan Google Ustaz. Mungkin bisa Ustaz jelaskan terkait apa itu AdSense dan bagaimana takyif fikih yang dilakukan pada AdSense ini Ustaz. Adanya teknologi itu terkadang mewarnai dunia fikih ya. Jadi pembahasan buku halal haram bisnis online itu dominan dikuasai oleh Google itu. Karena memang interaksi kita dalam dunia online dominan dikendalikan oleh dua ini, oleh yang satu ini yaitu Google ya. Dan beberapa medsos yang lain tapi tidak dominan ya. Baik. Selanjutnya tentang AdSense sendiri. Kita tidak hanya membatasi AdSense ya, termasuk kalau Facebook itu punya apa? Meta Ustaz. Yang iklan Facebook. Meta. Facebook Ads. Facebook Ads. Jadi ada AdSense, ada Facebook Ads. Takyif fikihnya bagaimana? Takyif fikihnya ya akad ijazah, akad ijarah, akad jasa. Sehingga pada prinsipnya Google AdSense, AdMob, Facebook Ads, kalau Instagram namanya apa? Instagram Ads Ustaz. Ada Instagram Ads. Ada Instagram Ads dan seterusnya. Pada prinsipnya akadnya adalah akad jasa. Nah, karena prinsipnya adalah akad jasa, maka kembali kepada dua prinsip tadi. Pertama, materinya harus materi yang mubah, tidak ada pelanggaran syar'i. Yang kedua, tidak ada tolong-menolong dalam maksiat. Jadi takyif fikih yang dilakukan pada AdSense ini bagaimana Ustaz? Akad jasa. Jasa. Takyif fikih kan pendekatan fikih. Ini AdSense kira-kira yang cocok disebut apa dalam istilah fikih? Nah, lebih tepatnya adalah akad ijarah. Atau bisa juga akad ju'alah. Jadi untuk hukumnya sendiri bergantung pada yang tadi dua tadi Ustaz. Objek jasanya. Jasa, Kalau objek jasanya mubah dan tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat, insyaallah penghasilan yang didapatkan halal. Mungkin sejauh ini ada jamaah yang hendak bertanya? Silakan. Bisa pakai ini? Mungkin agak maju. Agak maju. Maju sini. Biar masuk online insyaallah. Saya mau nanya Ustadz, nama Eko Yulianto. Mahasiswa. Saya udah kerja. Ya. Saya mau nanya Ustadz, kalau di AdMob kan ada menu blokir iklan ya. Jadi kalau misalnya ada iklan yang masuk itu bisa dimonitoring. Terus kalau misalnya ada iklan yang tidak berhubungan non syariah itu kalau diblokir, terus dari revenue-nya itu bagaimana Ustadz? Revenue dari AdMob itu. Maksudnya revenue bagaimana? Kan saya kan ada akun AdMob. Agak Kan saya kan ada akun AdMob. Nah, di situ kan di dashboardnya itu bisa kelihatan iklan apa aja yang mau ditampilin. Nah, di situ kan saya biasanya milih kalau ada iklan yang tidak non syariah dulu sebelum diiklankan. Itu dari status revenue-nya jadinya bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik. Jadi beliau bertanya ketika iklan itu sudah difilter ya. Bagaimana penghasilannya, pendapatannya, revenue yang didapatkan bagaimana? Nah, berarti ini kita sudah langsung menjurus saja ya. Iya, Ustaz. Jurus apa ini? Kita fokus pada masalah
hukum pendapatannya. Kita ketika menawarkan akad jasa atau melakukan akad jasa, selama pelanggaran yang tadi kita sebutkan, tidak ada unsur haram dan tidak ada kerjasama dalam maksiat, maka pada asalnya penghasilan jasa hukumnya mubah, halal. Oleh karena itu dalam hal ini, apabila Anda bisa memastikan bahwa iklan yang Anda lakukan tidak ada unsur haram, yang kedua tidak ada tolong-menolong dalam maksiat, maka insya Allah pendapatan yang Anda dapatkan adalah mubah. Insya Allah pendapatan yang Anda dapatkan adalah mubah. Tapi kalau salah satu ini tidak bisa terpenuhi, maka ya mungkin akan sulit untuk bisa kita katakan seperti itu. Nah sekarang ada masalah ya. Kita sebagai pemilik akun, baik akun YouTube maupun akun, kalau AdMob itu di mana? Di mobile ya. Atau akun layanan di mobile. Dan kita mau monetisasi. Saat kita mau monetize itu, berarti kan ada klausul yang harus disepakati. Dan Anda sudah berusaha untuk memfilter, filter 1, 2 sampai sekian filter. Mulai dari kategorisasi iklannya mau apa, mau fashion, ataukah mau sport, mau apa lagi, mau otomotif atau apa, ada banyak pilihan. Anda pilih yang kira-kira peluangnya kecil terjadinya maksiat. Contohnya apa biasanya? Otomotif ya. Atau manufaktur, makanan, atau beverage, food and beverage, dan seterusnya. Dan ketika Anda pilih-pilih seperti itu, maka peluang terjadinya pelanggaran lebih kecil. Lalu meskipun demikian kadang tetap bocor. Apalagi ketika iklan itu dipasang oleh Google, ternyata mengikuti algoritma sesuai dengan kebiasaan orang yang menggunakan HP, kebiasaan pengguna HP. Maka kita mungkin sudah melakukan filter dengan ketat, tapi pengguna HP-nya dia tidak memfilter penggunaan HP. Akhirnya iklan yang muncul ya iklan yang sejenis dengan itu. Saat yang muncul adalah iklan yang sejenis dengan itu, jadinya gimana? Jadinya yang di sana dengan yang di sini tampilan iklannya beda, tergantung suasana HP-nya. Kalau HP-nya HP yang dingin, yang satunya HP panas, maka nanti iklannya beda. Yang satu iklan es krim ya, yang satu iklan makanan anget-anget misalnya ya, dan seterusnya. Nah, kita jadinya kesulitan untuk ngontrol. Ini iklannya bisa nggak sih dibuat tidak pernah nongol yang bermasalah? Dan ternyata nggak bisa, karena algoritma pengguna itu kan di luar kendali kita. Sehingga kita sudah membuat filter bagus, tapi pengguna kita kadang kan ngawur dia. Dia punya algoritma yang atau kebiasaan yang nggak bagus, akhirnya muncul iklan seperti itu. Makanya filter yang kita berikan terkadang masih tidak maksimal karena ada peluang demikian. Baik, wa ala kullin, intinya adalah kalau sekiranya tidak bisa dipastikan bahwa iklan yang ditayangkan itu adalah iklan yang baik-baik saja, maka mungkin minimal ya, hasil dari dana iklan yang namanya penampakan yang nggak benar dengan penampakan yang benar lebih banyak mana? Yang nggak benar. Aneka aurat, kemudian aneka penampilan-penampilan yang lainnya dan seterusnya. Itu rata-rata isi iklan. Wallahu a'lam. Oke Ustaz, mungkin ada lagi dari jamaah yang ada bertanya? Ya, kita kalau sudah sepakat bahwasanya itu syubhat, maka kalau bisa jangan dijadikan sebagai sumber pendapatan. Tapi kalaupun misalnya tidak memungkinkan untuk dihindari, Pak, monetisasi ini tetap akan selalu ada. Saya sudah berusaha untuk menghindar, tapi tetap ada. Terus gimana? Nah, ketika nggak bisa dihindari, penghasilan yang Anda dapatkan, kami sarankan jangan dimiliki pribadi, tapi gunakan untuk fasilitas umum, berikan ke fakir miskin dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jadi lebih baik dihindari Ustaz ya terkait
pendapatan dari AdSense ini Ustaz? Nah, kita sendiri sudah punya metode ya. Kalau di ANB Channel itu kan kita buka ANB Ads. Nah, ANB Ads itu ada orang mau pasang iklan. Nah, kalau seperti ini insya Allah aman. Dan itu hanya khusus di IG, akun IG, Instagram. Apabila ada orang misalnya tertarik, saya mau iklan, bayar sekian, maka nanti kita tampilkan di beberapa video, kemudian dijanjikan minimal views sekian. Misalnya kok tidak mencapai target tayang sekian, misalnya targetnya 2000 views, oke. Video 1 baru dapat 500, video 2 dapat 700, kurang ini. Maka meskipun perjanjiannya 2 video, kita tambahkan video 3 agar bisa sampai 2000 sesuai kesepakatan. Kurang lebih seperti itu yang bisa dilakukan pertama. Jadi kita buat iklan sendiri dan kita batasi sesuai dengan jenis iklan yang mubah. Yang kedua, iklan yang dikendalikan oleh pemilik medsos, Facebook atau YouTube atau Google dan ini saya dikasih oleh salah satu kawan ya, tentang aturan monetisasi, right to monetize. Di salah satu agreement yang ada di situ adalah bahwa kita setuju dengan kita menggunakan YouTube. Di antara agreementnya adalah apabila kita setuju saat menggunakan YouTube, di situ ada poin kita memberikan hak bagi YouTube untuk memonetisasi konten, termasuk menampilkan iklan. Sehingga di situ ada klausul, apabila kamu naruh video kamu di tempat kami, maka berarti kamu telah setuju dan mengizinkan kami untuk menampilkan iklan di video kamu. Itu klausulnya. Artinya kita mau setuju monetize dan tidak setuju monetize, tetap akan tampil iklan. Kalau dulu kan enggak ya. Video ini apakah mau dimonetize? Iya, baru ada iklan. Apakah video ini tidak dimonetize? Tidak, akhirnya enggak muncul iklan. Nah, video yang tidak dimonetize di YouTube oleh pemilik akunnya itu kan jadi bebannya YouTube. Kenapa? Jutaan video dalam waktu sehari. Lalu numpuk di mana? Di server YouTube. Anda bisa bayangkan ya, ibarat orang nitip barang, terus kita sediakan gudang. Baik, silakan sediakan gudang, silakan mau titip apapun. Nah, YouTube menyediakan gudang konten itu kan gratis. Ketika konten gudang itu disediakan gratis, kok dia si YouTube ini tidak mendapatkan apapun, maka konten kita ya tidak ditampilkan di luar. Jadinya gimana Pak? Saat tidak ditampilkan di luar, pada proses pencarian dia nggak nongol. Itu dulu sebelum ada kebijakan baru. Nah, kebijakan baru ini mulai Juni 2021. Sehingga kalau dulu apakah Anda mau monetize? Tidak, ya sudah nggak ada iklan. Orang nonton nggak ada iklan. Sekarang nggak ada ketentuan itu lagi. Anda mau naruh video Anda di YouTube, oke. Baik, di sini ada klausul apabila Anda setuju menaruh video Anda di YouTube, berarti Anda setuju kami masang iklan di video Anda. Maka mau setuju maupun tidak setuju iklan itu duitnya gimana? Ya, duitnya apakah halal atau haram? Tadi minimal syubhat. Karena kita sendiri tidak bisa menjamin dan memfilter kalau iklannya bebas dari yang bermasalah tadi. Apalagi iklan mengikuti algoritma kebiasaan siapa? Pengguna. Sehingga tetap saja bocor. Maka wallahu alam minimal syubhat. Nah, sehingga kami sarankan kalaupun di video Anda dimonetize, tolong nilainya jangan dimanfaatkan untuk pribadi. Baik Ustaz, selanjutnya Ustaz, masih dalam lingkup bisnis jual beli jasa Ustaz.
Mungkin sudah kita banyak ketahui juga terkait afiliasi Ustaz, bisnis afiliasi Ustaz. Dan yang kan terkait hukumnya atau penjelasan yang lebih lanjut terkait MLM Ustaz. MLM-nya atau afiliasinya? Kayaknya beda itu. Serupa Ustaz, untuk yang sejauh saya ketahui agak sama Ustaz sistemnya Ustaz. Ya, modelnya memang mewakilkan, berjenjang, kemudian ada pemasaran bertingkat, itu memang. Tapi afiliasi mungkin tidak serumit MLM nih. Taib. Afiliasi biasanya dipakai dalam dunia online, ya meskipun tidak salah ketika digunakan dalam dunia offline. Karena dengan dunia online itu paling gampang ya, untuk orang bisa berbagi informasi. Sehingga si A ketika jualan barang, lalu B tertarik untuk menjualkan, maka dia menawarkan diri untuk berafiliasi dengan si A. Kemudian B mengiklankan produknya A. Jika laku dibayar, kalau nggak laku nanti produknya dikembalikan. Boleh nggak seperti ini? Insya Allah tidak masalah. Tapi ketentuannya tidak boleh berbayar. Ketentuannya tidak boleh berbayar. Sehingga nggak boleh misalnya B mensyaratkan, wahai A, kamu kalau mau memasarkan produk saya, kamu harus bayar sekian. Kalau bayar seperti ini jadinya goror. Kalau bayar jadinya apa? Goror. Baik, tapi kalau nggak bayar, hukum asalnya mubah. Sehingga kalau saya dikasih link, tolong dong kamu share link ini, dan nanti kalau ada banyak orang yang ngeklik link itu di tempatmu, kamu akan dapat bayaran sekian. Insya Allah sah-sah saja seperti ini, dan ini masuk kategori akad jual. Jadi sama seperti CPA Ustaz ya, cost per acquisition atau sama, itu juga akad jasa online. Ada CCP, ada CPA. Intinya adalah apabila Anda berhasil menarik orang untuk beli atau untuk mengenal produk kami, maka Anda saya kasih bayaran sekian. Itu akadnya jualah, dan ini diperbolehkan. Dan untuk akhir-akhir ini ada yang baru Ustaz, Shopee, mungkin kita sebutnya Shopee affiliate Ustaz. Konsepnya mungkin sama kayak yang telah Ustaz sebutkan tadi. Selama gratis nggak apa-apa. Kalau selama gratis tidak apa-apa Ustaz ya, kecuali tapi ada dia minta bayar, kamu minta bayar, saya minta bayar sekian, nanti kamu saya kasih link referral. Jika nanti ada orang yang ngeklik link referral ini, kamu dapat sekian persen. Nah itu tidak boleh. Jadinya gharar besar atau bahkan judi. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah terkait bisnis afiliasi. Kalau tidak ada, mungkin ada yang dari penanya online Ustaz. Jadi intinya afiliasi ada dua ya. Kalau berbayar nggak boleh, kalau gratis silakan. Nah gratis di sini juga perlu diperhatikan. Kadang gratis syaratnya belanja. Kalau gratis syarat belanja, Bapak mau afiliasi produk saya, syaratnya belanja dulu. Belanjanya itu dibuat bengkak nilainya. Misalnya belanja dulu minimal 500.000. Ya? Nanti Bapak akan kami kasih link referral. Kalau belanja dulu seperti ini, berarti yang terjadi adalah bahwa ketika dia minta belanja dulu, ada kemungkinan afiliator itu membayar melalui transaksi jual beli tadi, sehingga dia diminta belanja dulu. Nah di posisi itu terkadang penjual sudah ngambil margin cukup besar. Normalnya cuma 25.000, tapi dijual 150.000. Selisihnya jauh sekali. Nah yang kayak gini tidak boleh. Termasuk misalnya afiliasi yang mensyaratkan untuk bayar. Dulu itu kan ada afiliasi e-book online. Harganya berapa? 200.000. Siapa yang beli e-book online 200.000, maka dia akan dibeli link referral, pasang di webnya, dan nanti ketika ada yang beli 100.000 untuk owner, 100.000 untuk yang membawa link referral. Terus sempat viral itu, jadi banyak sekali. Akhirnya si pemilik bisnis afiliasi ini kaya mendadak. Ternyata e-booknya itu ramutu, cuman kopas-kopas Google dijadikan e-book
yang isinya judulnya bombastis tapi isinya ramutu. Akhirnya banyak pembeli e-book itu ngapain baca kayak gini, gak dipakai. Padahal dulu sempat viral. Sehingga yang kaya deh, yang pertama, yang lainnya dukanya besar. Akhirnya mereka yang sudah bayar 200.000 dapat link referral, nggak dapat pasar sama sekali karena sudah habis di atas. Berarti sama dengan namanya skema Ponzi Ustaz ya, kalau misalnya seperti Ustaz. Kalau Ponzi kan atasnya dapat, kalau ini nggak, cuman orang pusatnya aja yang dapat. 200.000 bagi 2, 100 kamu, yang 100 saya. Nah itu model afiliasi dulu. Berarti kalau masalah bisnis afiliasi selama tidak berbayar di awal itu aman saja, insyaallah Ustaz. Selama tidak berbayar, gratis, atau di sana ada apa misalnya hubungan kekerabatan, tolong dong saya disinggung, saya diajak, baik ini ada link referral kamu jualkan. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan. Mungkin langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama ada pertanyaan dari teman-teman online Ustaz. Van Ustaz izin bertanya, saya sebagai produsen, bagaimana hukumnya menerima komisi dari hasil penjualan afiliator Shopee yang dia menawarkan produk kami dengan cara yang tidak sesuai syariat, misalnya ditambah dengan musik. Syukran Ustaz. Jadi afiliator memasarkan produk dia tapi dengan cara yang tidak syar'i. Mungkin ditambah musik Ustaz di dalam pengiklannya Ustaz. Baik. Beliau sebagai produsen. Berarti untuk selanjutnya setelah tahu itu langsung di-cut. Besok lagi kalau caramu kayak gini kami tidak izinkan untuk menjualkan barang kami. Kan bisa milih kan? Afiliator ini recommended, ini tidak rekomendasikan dan seterusnya. Baik. Adapun yang sudah berlalu, insya Allah pendapat yang Anda dapatkan halal karena Anda kan jualan barang ya. Anda jualan barang sehingga Anda berhak untuk dapat bayaran ketika barang itu laku. Nah, masalah orang lain bagaimana cara dia memasarkan, Anda tidak bertanggung jawab terhadap dosa itu. Tapi kalau ngerti ini nanti cara masarnya kayak gini, nah itu Anda harus kasih batasan. Kamu kalau mau jadi afiliator saya, syaratnya ini, udah kasihkan aja. Tidak boleh ada penampakan ya. Tidak boleh ada penampilan aurat, tidak boleh ada ini, tidak boleh ada ini dan seterusnya. Nah. Jadi kalau misalnya kita mengetahui ada pelanggaran, kita hindari aja Ustaz ya. Ya kalau tahu ada pelanggaran langsung di-cut. Baik. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya Ustaz, izin bertanya terkait dengan tidak bisanya kita memfilter sempurna ads yang muncul sehingga pendapatannya menjadi syubhat. Apakah kita bisa menggunakannya sebagian, misal 25% dengan niat mengambil yang halal sementara sisanya digunakan untuk keperluan yang lain sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustaz? Syubhat itu Nabi SAW minta untuk dihindari. Wa man ittaqa syubhat faqad istabra ali dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka hakikatnya dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Maka seharusnya syubhat itu dihindari, bukan dipetani. Kalau dipetani kan berarti dipilih-pilih. Dan kalau metani seperti ini, peluang gagalnya besar. Makanya saya hanya berani ngomong yang ideal ya. Kalau misalnya di belakang Anda melanggar, itu urusan pribadi. Tapi yang benar gimana ya? Seharusnya dihindari, bukan dipakai sebagian, ambil 25% dan seterusnya. Anda bisa beralih kepada cara beriklan yang halal seperti yang kita lakukan tadi. Orang menawarkan diri, saya mau iklan produk saya, produknya bagus, halal, silakan diiklankan di medsos kita. Nanti kita berhak dapat nilai tertentu. Jadi walaupun 10%, 1% pun sebaiknya ya, dihindari. Jadi Anda kasihkan ke fakir miskin. Baik Ustaz, selanjutnya izin bertanya, saya menjalankan afiliat Amazon.com. Kami memasarkan produk umum seperti peralatan dapur, tapi ternyata ketika pesan peralatan dapur, si konsumen juga membeli barang haram, yaitu minuman keras. Apakah status penghasilan kami ini halal atau haram? Apakah boleh memisahkan penghasilan yang halal dan haram di komisi yang kami dapat? Dalam kasus ini ada laporan berapa komisi yang didapat dari barang dapur dan berapa komisi dari barang haram tadi. Jazakallah khairan.
Sebelum paham nih, belum paham. Kerjanya apa ini? Dia sebagai afiliatornya Ustaz. Afiliator. Tapi produsennya dia menjual alat dapur berbarengan juga dengan minuman keras Ustaz. Nah, kok bisa beli minuman keras? Dia kan jualan alat dapur. Dia sebagai afiliatornya Ustaz. Jadi yang produsennya dia selain jual peralatan dapur dia juga menjual peralatan minuman keras Ustaz. Oh gitu. Jadi afiliator ini hanya memberi info, kamu kalau mau beli pisau seperti ini maka belilah di sini. Afwan Ustaz. Konsumen yang bersangkutan yang menekan link si afiliatornya Ustaz. Ngeklik link afiliator terus Di saat berbarengan dia juga membeli minuman keras Ustaz. di mana dia beli minuman keras? Mungkin di Amazon itu Ustaz. Di Amazon tadi Ustaz. Jadi linknya ini link Amazon. Iya Ustaz. Sehingga dia menuju ke link Amazon itu untuk beli barang tadi. Di saat yang sama dia beli minuman keras. Iya Ustaz. Kita nggak berurusan, Jadi tidak masalah Ustaz. nggak masalah. Walaupun dia konsumen ini berbarengan dengan mengklik link yang kita berikan, tapi di sisi lain juga dia mungkin check out barang lain seperti minuman keras, tidak ada masalah Ustaz. Yaitu kita nggak bisa kendalikan kan, sehingga itu di luar kemampuan kita dalam mengendalikan. Berarti komisi yang didapat insya Allah halal. Insya Allah Ustaz. halal. Mungkin dari jamaah yang di tempat ingin bertanya, ada yang ingin bertanya? Ustaz. Cukup. Bismillah, izin bertanya Ustaz, kalau iklan di Facebook itu kita ada akun yang otomatis ketika iklan ada potongan pajak 11%. Pajak itu memakai akun dari Tiongkok gitu. Akun Tiongkok. Iya, maksudnya bukan akun yang dibuat pakai orang Indonesia. Kan kita bikin Facebook ada data diri Ustaz. Nah, ketika kita pakai data diri Indonesia itu otomatis kena pajak 11%. Mau kita untung atau rugi, katakanlah kita iklan 10 juta, udah pasti kena 1.100.000 kepotong langsung dari pembayaran iklan. Nah, karena ada yang jual di teman-teman e-commerce itu akun yang tidak terkena pajak, Ustaz. Jadi seperti itu. Jual akun yang tidak terkena pajak. Iya, Ustaz, untuk iklan. Tapi ada unsur penipuan nggak? Kalau unsur penipuan kalau pas iklannya nggak ada Ustaz. Tapi mungkin kita tidak pakai akun resmi Indonesia, tapi pakai akun emang yang dibuat oleh orang-orang Tiongkok Ustaz. Jadi yang dipermasalahkan bagian Boleh nggak pakai akun itu? apakah itu masuk kategori penipuan? Anda mungkin bisa mengukur ya. Kita menggunakan akun itu tapi pinjam akun orang lain terus kita bayar ke dia. Apakah itu kategori penipuan enggak? Mungkin untuk menghindari pajaknya Ustaz. Nah iya, kalau itu bukan menghindari penipuan enggak masalah. Oh enggak termasuk ini tidak penipuan, insya Allah tidak masalah. Jadi kata kuncinya apakah itu menghindari penipuan atau tidak. Selanjutnya Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz dari teman-teman online Ustaz. Bagaimana hukumnya menggunakan diskon yang ditawarkan oleh mungkin ini dari pertemuan sebelumnya Ustaz. Pertemuan sebelumnya. Jadi pertanyaannya, bagaimana hukumnya menggunakan diskon yang ditawarkan oleh sebuah aplikasi tapi pembayaran yang disediakan hanya dengan menggunakan dompet virtual atau transfer bank. Nominal diskon yang didapatkan dari kedua metode pembayaran tersebut sama. Jadi kondisinya download aplikasi A dan akan mendapatkan diskon sekian persen. Gitu Ustaz. Insya Allah tidak apa-apa. Aman Ustaz. Ya mungkin dia namanya pemasaran kan kadang bakar-bakar uang dulu ya, dengan tujuan menarik perhatian banyak orang. Insya Allah aman, tidak masalah. Jadi tidak masalah Ustaz ya? Insya Allah. Mungkin bagi karena penanya, diskonnya itu bukan disebabkan tabungannya, bukan disebabkan saldonya, tapi disebabkan karena dia install aplikasi itu. Insya Allah aman. Bagi penanya mungkin bisa terjawab apa yang telah Ustaz sampaikan. Baik, tadi adalah pertanyaan terakhir. Mungkin kita cukupkan. Alhamdulillah.
talkshow kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ustadz atas materi yang telah disampaikan dan juga jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Semoga Allah membalas Ustadz dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Walakum bimithli. Dan apa yang telah Ustadz sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kita berikan kesempatan kepada Ustadz untuk menutup talkshow kita pada malam hari ini. Baik, kita masih banyak sekali cari uang di dunia online ya. Baru 2 yang kita bahas, dunia iklan dan link referral atau bisnis afiliasi. Dan insya Allah nanti kita akan lengkapi dengan membaca beberapa yang lain. Ada jual beli domain, kemudian ada apa lagi, forex juga ada. Kalau CPA, PPA kayaknya tidak kita bahas. Masih banyak, Ustaz. Baik, semoga Allah berikan kita kesabaran untuk bertahan ya, dalam menyelesaikan buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.